Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alaika Yasmin Afendi dari jurusan Penyiaran Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan topik yang telah saya pilih untuk tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia Periklanan. Sebelum kita beralih ke topik bahasannya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian pernah mendengar atau mengikuti tes TOEFL atau tes JNPT? Jika kalian pernah mengikuti salah satu tes tersebut, tentunya kita tahu tes-tes tersebut merupakan tes untuk menguji kemampuan berbahasa kita akan suatu bahasa. Tes-tes tersebut juga digunakan sebagai syarat wajib untuk melanjutkan program studi atau melamar pekerjaan di luar negeri. Namun, pernahkah kalian terpikirkan apakah Indonesia mempunyai tes yang serupa? Jika iya, apakah nama tes tersebut? Nah, pada hari ini, itulah yang akan menjadi judul bahasan saya, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI sebagai alat uji untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia bagi warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA. Hal yang melatar belakangi presentasi saya adalah bahasa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu telah ditetapkan menjadi bahasa persatuan lewat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bahasa persatuan berarti bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh warga Indonesia untuk berkomunikasi satu sama lain karena perbedaan suku, ras, dan kebudayaan. Bahasa Indonesia juga ditetapkan sebagai bahasa negara lewat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahasa negara berarti bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar di bidang pemerintahan, politik, dan pendidikan. Bahasa Indonesia sekarang tidak hanya digunakan oleh WNI saja, tetapi juga WNA. Menurut data Etnologu tahun 2020, bahasa Indonesia berada di peringkat ke-10 sebagai bahasa dengan penutur terbanyak dengan jumlah 199 juta orang di seluruh dunia. Di Vietnam, bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua bersama bahasa Inggris yang diajarkan di sana. Di Australia, bahasa Indonesia menjadi bahasa Asia prioritas yang diajarkan bersama bahasa Cina, Jepang, dan Korea. Di Mesir, Universitas Al-Azhar bahkan membuka program studi bahasa Indonesia di bawah Fakultas Bahasa dan Terjemahan. Tingginya minat masyarakat asing untuk mempelajari bahasa Indonesia membuat Lembaga Kebahasaan membuka program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. BIPA sendiri belum memiliki standar uji yang sama di tiap lembaga kebahasaan yang mengadakannya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus membuat standar uji untuk mengukur kemampuan bahasa Indonesia baik untuk WNA maupun WNI. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud akhirnya membuat sebuah sarana uji yang disebut UKBI atau Uji Kemahiran Bahasa Indonesia untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia baik untuk WNI maupun WNA. Gagasan awalnya telah muncul pada Kongres Bahasa Indonesia 4 dan 5 pada tahun 1983 dan 1988. Pada awal tahun 1990-an, instrumen evaluasinya akhirnya diwujudkan dengan nama Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Perkembangan UKBI telah ditetapkan di beberapa peraturan pemerintah dan penggunaannya di masyarakat diatur dalam Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. UKBI menguji kemahiran seseorang dalam memahami dengaran dan bacaan, serta kemahiran seseorang untuk menulis dan berbicara. Selain itu, UKBI juga menguji pemahaman seseorang dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia. Peserta akan memperoleh laporan hasil uji berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Berikut saya lampirkan materi UKBI dan kategori penilaiannya. Materi UKBI terdiri dari 5 seksi. Yang pertama, seksi mendengarkan, seksi kedua merespons kaidah, seksi 3 membaca, seksi 4 menulis, dan seksi 5 berbicara. Untuk kategori nilainya sendiri dibagi menjadi 7 peringkat, mulai dari peringkat pertama yang berpredikat istimewa, berarti orang tersebut sangat-sangat sempurna dalam penggunaan bahasa Indonesianya. Sampai peringkat ke-7 yang berpredikat terbatas, berarti orang tersebut sangat kurang dalam kemampuan berbahasa Indonesianya.
Manfaat UKBI sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengukur kemahiran berbahasa Indonesia WNA yang sedang mengikuti program BIPA. Seperti yang kita tahu, program BIPA yang belum memiliki standar uji di tiap lembaga kebahasaannya akan menyulitkan WNA untuk mengetahui secara pasti kemampuan mereka. Maka dari itu, UKBI akan menjadi alternatif penting atau menjadi sarana uji yang terpenting agar mereka dapat mengetahui secara pasti kemampuannya. Yang kedua, menjadi syarat pendamping kelulusan mahasiswa pada jenjang S1, S2, dan S3. Kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia di bangku perkuliahan harus dibuktikan tidak hanya lewat lisan, tetapi juga berupa bukti konkret dari lembaga pemerintahan. Yang ketiga adalah menjadi syarat untuk menempati posisi tertentu di sebuah institusi, misalnya bank dan kantor berita. Para pekerja di bank dan kantor berita harus dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika melayani atau membuat berita setiap harinya. Yang terakhir adalah menjadi syarat kelulusan dalam ujian seleksi CPNS, terutama bagi guru. Seperti yang kita tahu, guru adalah salah satu ujung tombak dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Mereka harus menjadi contoh yang baik dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar bagi para murid dan mahasiswa sebagai penerus bangsa. Selain manfaat, UKBI tentunya memiliki beberapa kendala. Yang pertama, keikutsertaan masyarakat dalam UKBI masih rendah karena UKBI dianggap tidak terlalu penting bagi kehidupan mereka. UKBI hanya dianggap sebagai suatu sarana uji bagi orang-orang yang berpendidikan tinggi. Yang selanjutnya adalah kurang tegasnya penerapan UKBI bagi lembaga yang terkait. Lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan harus membuat UKBI sebagai syarat wajib untuk memasuki lembaga tersebut masih lebih mementingkan hal lain dibanding UKBI sendiri. Lalu yang terakhir, menurut Janania tahun 2011, UKBI belum teruji untuk mengukur penutur asing karena materinya masih terfokus dengan penutur jati. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara tidak hanya digunakan oleh penutur jati atau WNI saja, tetapi juga penutur asing atau WNA. Pengajaran bahasa Indonesia di beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dunia membuat Indonesia membutuhkan sistem uji bagi peserta BIPA. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud akhirnya mengembangkan sebuah tes uji bernama UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. UKBI terbagi menjadi 5 seksi, yaitu seksi 1 mendengarkan, seksi 2 merespons kaidah, dan seksi 3 membaca dalam bentuk soal pilihan ganda, serta seksi 4 menulis dalam bentuk presentasi tulis, dan seksi 5 berbicara dalam bentuk presentasi lisan. UKBI dapat digunakan bagi BIPA, mahasiswa, pekerja di bidang tertentu, dan PNS. Namun, keikutsertaan masyarakat dalam UKBI masih rendah dan UKBI masih dianggap belum memadai bagi penutur asing. Saran yang dapat saya berikan adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud dapat membuat tes uji semacam UKBI yang khusus untuk penutur asing. Kemendikbud harus lebih mengenalkan lagi UKBI kepada masyarakat, terutama guru, dosen, siswa, dan mahasiswa. Untuk mahasiswa, kita dapat mencoba UKBI sebagai sarana untuk mengetahui kemampuan berbahasa Indonesia kita, karena bahasa Indonesia akan sering digunakan saat perkuliahan. Untuk informasi tambahan, kita dapat mengakses web ukbi.kemendikbud.go.id untuk mendaftarkan diri kita sebagai peserta UKBI. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi hari ini. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Sekian dan terima kasih.